Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Warung Soto Daging Manusia. Cerita ini ditulis oleh Eristiani. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Asna mengerutkan dahi. Untuk apa ibunya duduk di teras tengah malam yang dingin? Asna berjalan mendekati ibunya. "Ibu, kenapa malam-malam begini ada di luar?" Asna memegang kedua bahu ibunya. Lastri tidak menjawab. Pandangannya lurus ke depan. "Ayo bu, kita masuk ke dalam. Di luar dingin banget. Nanti ibu bisa masuk angin loh," ajak Asna. Lastri berdiri. Asna menuntun ibunya masuk ke dalam. Tak lupa ia mengunci pintu, lalu mengajak Lastri ke dalam kamar. Asna membantu Lastri membaringkan tubuhnya ke tempat tidur. Ia menyelimuti ibunya itu. Tak lama kemudian Lastri pun tertidur. Setelah ibunya tidur, Asna masih terjaga. Ia memikirkan keadaan ibunya. Mungkin saja ibunya mengalami trauma dengan keadaannya yang penuh luka memar. Pasti Mbok Karsium telah menganiaya ibunya. Apa benar Mbok Karsium yang telah menyiksa ibunya? Sewaktu ia dan Aska ke sana, hanya terdengar suara saja dari dalam kamar. Ia tidak melihat siapa yang berada di dalam kamar itu. Entah ibunya disekap Mbok Karsium atau tidak. Asna tetap tidak suka terhadap wanita tua itu. Ia mengutuk perbuatan Mbok Karsium yang kejam. Haruskah Asna percaya kepada Mbah Broto jika ibunya disekap di dalam rumah Mbok Karsium? Entahlah, Asna tidak peduli. Yang terpenting adalah ibunya sudah ditemukan dan juga masih hidup. Pagi hari orang-orang yang berada di rumah Abdu sudah bangun. Mereka mengabarkan ke satu tetangga lainnya, hingga terdengar ke seluruh warga di desa dengan berita dari mulut ke mulut. "Bu Lastri ketemu ya? Berarti dia masih hidup?" tukas Bu Ningsih sambil memilih sayuran di warung Butia. "Iya, katanya dia ditemukan pingsan di pinggir jalan dalam keadaan penuh luka memar," sahut Bu Rina. "Kasian banget Bu Lastri. Mungkin ada yang tidak suka kepadanya atau punya masalah dengannya," timbal Bu Lina. Ia melirik Bu Nur, membuat ibu-ibu yang lain melihat kepada Bu Nur. "Kenapa kalian melihatku seperti itu?" protes Bu Nur. "Siang hari sebelum Bu Lastri hilang, dia kan ada masalah sama kamu Bu Nur," ucap Bu Ningsih. "Ya terus kalian pikir aku yang menculik Bu Lastri?" ucap Bu Nur tidak terima. "Aku kan cuman ngomong. Kenapa kamu ngegas gitu sih Bu Nur?" lirik Bu Ningsih sengit. "Itu sama saja kalian menuduhku. Faktanya memang siang hari sebelum Bu Lastri menghilang, kamu datang ke rumahnya dan marah-marah, iya kan?" timbal ibu-ibu yang lain. "Iya, aku memang datang dan marah-marah. Siapa nggak marah coba? Aku pesen kue untuk acara keluarga. Yang Bu Lastri kasih kue basi. Mana waktunya mepet. Aku nggak sempet order ke orang lain. Malu aku sama saudara-saudaraku. Masa aku jamu mereka dengan kue basi?" jelas Bu Nur. "Iya sih, tapi Bu Lastri selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Jangan-jangan cuma..." Bu Ningsih menghentikan ucapannya.
melihat raut wajah Bu Nur yang tidak bersahabat. Cuman apa? Bu Nur berkacak pinggang. Ia mendelik. Jangan marah-marah gitulah Bu Nur. Bu Tia menenangkan Bu Nur. Hari itu Bu Lastri bukan hanya punya masalah denganku. Dia juga ada masalah dengan Mbok Karsiem. Kenapa dia tidak kalian curigai? Kenapa hanya aku? Ucap Bu Nur sewot. Mbok Karsiem sudah tua. Dia juga perempuan yang baik. Sepertinya tidak mungkin dia pelakunya. Timpal ibu-ibu lainnya. Oh, jadi karena itu aku yang jadi tuduhan. Kadang apa yang terlihat baik itu belum tentu baik. Bagus di luar belum tentu dalamnya juga bagus. Ucap Bu Nur. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Ia hanya bicara asal. Apa yang dikatakan Bu Nur barusan membuat sepasang mata yang baru saja sampai di warung menatapnya tajam. Ibu mau diajak kemana? Tanya Abdu begitu melihat kedua anaknya dan kakak iparnya memapah istrinya keluar. Ke puskesmas, Pak, jawab Aska. Enggak perlu lagi dibawa ke puskesmas atau ke bidan. Lihat ibu kalian sudah sembuh kan? Untuk apa dibawa ke bidan atau puskesmas? Tapi Pak, ucap Asna terpotong. Ibumu itu udah sehat. Buang-buang uang saja orang sehat dibawa berobat. Ucap Abdu ketus. Bude Parni geleng-geleng kepala mendengar ucapan Abdu. Bapak kok gitu sih? Lebih sayang uang daripada istrinya? Gerutu Asna. Faktanya memang ibumu sudah sehat, jawab Abdu datar. Bagaimana Bude? Asna bertanya kepada Bude Parni. Turuti saja perintah bapakmu, jawab Bude Parni. Aska dan Asna mengangguk. Mereka lalu memapah Lastri duduk. Bude buatkan teh jahe untuk ibumu dulu. Bude Parni berjalan ke dapur. Bapak perlu diruqyah Kak, ucap Asna kepada Aska. Bapak baik-baik saja, tidak perlu diruqyah, sahut Abdu tiba-tiba ia sudah berada di samping Asna. Benar kata Mbak Asna Pak, Bapak harus diruqyah. Sikap Bapak sangat berbeda sejak terlalu akrab dengan Mbah Broto. Aska mendukung perkataan kakaknya. Sudah cukup, Bapak mau pergi dulu, ucap Abdu. Ia tidak mau berdebat dengan anak-anaknya, mengingat istrinya baru saja ditemukan. Kemana Pak? Tanya Aska. Mbah Broto Kak, itu aja kamu gak tahu. Asna menonyor kepala adiknya. Sebenarnya ucapannya ditunjukkan untuk menyindir bapaknya. Yang disindir menarik nafas panjang. Ia lalu pergi. Bapakmu mau kemana nak? Bude Parni muncul dengan segelas teh jahe di tangannya. Paling juga ke rumah Mbah Broto Bude, jawab Asna. Biarkan saja nak, bapakmu itu udah edan. Jangan kalian berdua terlalu memikirkannya. Yang terpenting ibu kalian sudah di rumah. Bude cuman gak habis pikir sama bapakmu. Uang ada, tapi buat bawa ibumu ke bidan atau puskesmas saja buang-buang duit. Sepertinya bapak kena jambi-jambi Mbah Broto Bude, tukas Asna. Mungkin. Sudahlah, lupakan bapakmu dulu. Yang terpenting sekarang ini adalah ibumu. Lihat tatapannya datar. Mungkin dia mengalami trauma, ucap Bude Parni. Bagaimana kalau ibu dibawa ke psikiater Bude? Tanya Asna. Ke plater? Ih, apaan sih kamu Dok? Ke plater itu kalau mobil berada di jalan becek dan berlumpur. Masa ibumu mau diajak ke jalan berlumpur? Gak masuk akal. Bude Parni menjewer telinga Asna. Asna dan Aska terkekeh mendengar perkataan Bude Parni.
sedikit hiburan untuk kedua kakak beradik itu. Kok malah ketawa? Bude sih lucu, bukan ke plater Bude, tapi ke psikiater. Asna bicara dengan mengeja pada kata psikiater. Dibawa ke Ustadz saja si saran Bude, timpal Bude Parni. Asna dan Aska saling berpandangan. Aska lantas membuka suara. Setuju Bude, tapi masalahnya kalau ketahuan bapak pasti tidak boleh. Bude Parni mengangguk-angguk mendengar ucapan Aska. Jangan sampai bapakmu tahu. Ben, ucap Aska berhenti. Ia terkejut melihat keadaan ibunya. Lastri kejang-kejang, matanya melotot memandang langit-langit. Asna, Aska dan Bude Parni panik melihat keadaan Lastri. Ibu kenapa? Asna berusaha menyadarkan ibunya. Aduh, bagaimana ini? Ucap Bude Parni panik. Kenapa dengan Lastri? Pak De Darmaji datang bersama Pak Rusdi. Enggak tahu Pak De, tiba-tiba ibu kejang-kejang, jawab Aska. Pak Rusdi mendekati ibu. Mulutnya komat kamit membaca sesuatu. Bisa tolong ambilkan air putih? Pinta Pak Rusdi. Aska mengangguk. Secepat kilat pemuda itu melesat ke dapur. Tak lama kemudian ia sudah kembali dengan membawa segelas air putih di tangannya. Ini Pak. Aska menyerahkan air itu kepada Pak Rusdi. Pak Rusdi menerima air itu. Mulut beliau komat kamit membaca doa. Lalu ditiupnya air itu. Basuhlah wajah ibumu. Pak Rusdi memberikan air itu kepada Asna. Lalu Asna membasuh wajah ibunya dengan air yang dibacakan doa oleh Pak Rusdi. Beberapa saat kemudian, keadaan Lastri berangsur-angsur membaik. Wanita itu tertidur setelahnya. Apa yang terjadi dengan ibu saya, Pak? Tanya Asna kepada Pak Rusdi. Ibumu dalam pengaruh kekuatan hitam. Kekuatan hitam? Asna terbelalak. Iya. Ada kekuatan hitam yang menyelubungi Bu Lastri, jelas Pak Rusdi. Lalu bagaimana supaya kekuatan hitam itu bisa disingkirkan dari ibu saya, Pak? Tanya Aska. Pak Rusdi terdiam sejenak. Ia tengah memikirkan sesuatu. Sulit, ucap Pak Rusdi lirih, hampir tidak terdengar. Tolong jauhkan kekuatan hitam itu dari ibu saya. Aska menanggupkan tangan kepada Pak Rusdi. Saya hanya bisa menolong seperti tadi karena Bu Lastri sudah ditandai untuk. Pak Rusdi menggantungkan ucapannya. Untuk apa Pak Rusdi? Desak Asna. Sebaiknya kalian minta Pak Abdu untuk tidak meminta bantuan dukun untuk menolong Ibu Lastri, tukas Pak Rusdi. Anda siapa Pak Rusdi? Berani-beraninya bicara seperti itu, timbal Abdu yang entah dari mana datangnya. Pria itu datang bersama Mbah Broto. Maaf, bukan maksud saya lancang, tapi itu semua demi kebaikan Bu Lastri, jawab Pak Rusdi. Sudahlah Du, aku pulang saja. Tidak ada gunanya aku di sini. Kalau kamu tidak memaksa tadi, aku malas datang ke rumahmu lagi. Mengingat anak perempuanmu ini sudah mengatakan hal buruk kepadaku. Mbah Broto menunjuk Asna. Saya mohon lupakan saja itu semua. Saya benar-benar minta maaf atas kelakuan Asna tempo hari. Abdul memohon kepada Mbah Broto. Asna dan Aska muak melihat kelakuan bapaknya yang mendewakan Mbah Broto. Baiklah, akan aku lihat keadaan Lastri, timbal Mbah Broto. Dukun itu memegangi dahi Lastri. Mbah Broto terbejam. Beberapa saat kemudian ia membuka mata.
Lastri sudah tidak apa-apa. Tunggu beberapa hari, dia akan normal kembali seperti sedia kala, ucap Mbah Broto. Tadi adik saya itu kejang-kejang loh Mbah. Apa benar dia tidak apa-apa? Celetuk Bude Parni. Biasa, itu reaksi alami, jawab Mbah Broto. Iyakah? Aska mengerutkan dahi. Mbah Broto menjawab dengan gumaman. Asna diam saja malas ikut bicara. Sementara Pak D Darmaji dan Pak Rusdi saling bersitatap. Penjelasan Mbah Broto sangat tidak masuk akal. Pak Darmaji, saya pulang dulu. Pak Rusdi menyikut lengan Pak D Darmaji. Mungkin ia merasa tidak dianggap oleh tuan rumah. Biar aku yang mengantarkan, kata Paman Darmaji. Pak D Darmaji dan Pak Rusdi lalu keluar rumah. Maaf atas sikap Abdu Pak Rusdi. Pak D Darmaji minta maaf kepada Pak Rusdi. Tidak masalah Pak Darmaji. Yang saya sesali adalah sikap Pak Abdu yang begitu saja percaya sama dukun. Susah ngomong sama Abdu, kata Pak D Darmaji. Aku akan kembali dulu. Pak Rusdi berjalan menuju sepeda motornya, menyalakan mesin. Saat Pak Rusdi hendak meninggalkan rumah Abdu, Pak D Darmaji menghentikannya. Pak Rusdi, benarkah adik ipar saya ditangkap di rumah Mbok Karsiem? Pak D Darmaji berdiri di depan sepeda motor yang dikendarai Pak Rusdi. Kenapa Pak Darmaji berkata seperti itu? Tanya Pak Rusdi. Kata Mbah Broto seperti itu. Sebenarnya tidak baik menuduh orang seperti itu Pak Darmaji. Terlepas dari benar atau tidaknya, jangan percaya kepada dukun, ucap Pak Rusdi secara gamblang. Ia lalu menancap gas meninggalkan rumah Abdu. Dalam perjalanan, Pak Rusdi memikirkan keadaan keluarga Pak Abdu. Dalam penglihatan mata batinnya, ia melihat jerat di leher Lastri. Wanita itu sudah ditandai untuk entahlah. Sikap keras kepala Pak Abdu dan sangat mempercayai dukun itu membuat ia tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Rusdi merasa ada campur tangan antara Mbah Broto dengan menghilangnya Lastri. Tapi seandainya ia mengatakannya pun pasti akan dibantah habis-habisan oleh Abdu. Kenapa aku harus kasihan kepada keluarga itu? Pak Abdu saja sebagai imam tidak mempunyai pendirian sendiri. Entah kalau ada salah satu dari anak atau istrinya yang meninggal, itu salah dia sendiri. Sesampainya di rumah sepi, tidak ada istrinya. Mungkin saja ibu pergi ke rumah Pak Usman, ucap Pak Rusdi. Ia melihat jam yang menempel di dinding. Sudah hampir jam 12. Sebentar lagi Nisa pulang sekolah. Aku jemput saja dia. Pak Rusdi mengambil kunci motor yang ia letakkan di atas meja. Begitu ia berada di teras, di atas motornya duduk sosok berambut gimbal dengan lidah panjang menjulur-julur. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi dari sini, bentak Pak Rusdi. Jangan kau ikut campur urusan tuanku, atau kau sendiri yang akan aku habisi, ucap sosok itu dengan suara serak. Ia lalu menghilang. Astagfirullah, makhluk apa tadi? Siapa tuan dari makhluk itu? Apakah itu peliharaan Mbah Broto atau Mbok Karsiem? Pak Rusdi gegas menaiki motornya. Ia akan menjemput putri bungsunya, Anissa yang duduk di kelas 4 SD. Pak Rusdi menunggu di bawah pohon rindang yang berada di depan sekolah Anissa. Tak berapa lama kemudian putri bungsunya keluar dari sekolah. Dengan senyuman ceria ia menghampiri Pak Rusdi. Tumben ayah yang jemput? Tanya Anissa. Ayah kebetulan gak pergi ke ladang. Ibu mungkin pergi ke rumah Pak Usman.
Oh, Pak Usman itu bapaknya almarhum Bu Rere ya, Pak? Ya mungkin ibumu bantu-bantu masak di sana. Cepat naik, ayah mau ngajak kamu ke rumah kakek. Titah Pak Rusdi. Ia ingin bertanya dan meminta bantuan ayah mertuanya. Ye, asik ke rumah kakek, Anissa bersorak. Ia lalu naik ke atas motor. Nanti ayah kasih tahu ibumu lewat telepon. Oke ya, Anissa siap. Pak Rusdi lalu melajukan motornya ke rumah mertuanya yang berada di desa sebelah. Sekitar 30 menit Pak Rusdi mengendarai motor. Ia berbelok ke sebuah rumah dengan halaman yang cukup luas, dengan banyak tanaman hias dan juga bunga tumbuh subur di halaman itu. Ayo turun, Anissa melompat dari motor dan berlari mendahului Pak Rusdi. Rusdi geleng-geleng kepala melihat tingkah Anissa. Ia lalu menyusul putrinya itu. Rumah dengan dinding dari kayu itu selalu membuat Rusdi merasa tenang dan damai berada di sana. Pintu terbuka lebar. Anissa sudah melesat masuk ke dalam. Assalamualaikum. Pak Rusdi memberi salam. Waalaikumsalam, jawab ayah mertua Rusdi. Ia keluar dari dalam bersama dengan Anissa dan juga seseorang perempuan berjilbab lebar. Dialah ibu mertua Rusdi. Abah, emak. Pak Rusdi mencium tangan ayah dan ibu mertuanya dengan takzim. Tumben Anissa pulang dari sekolah langsung ke sini, Rus. Tukas Bu Salmah mertua Rusdi. Ada yang mengganjal dalam hati saya, Mak. Saya ingin meminta saran dari Abah. Pak Rusdi mengutarakan maksud kedatangannya. Katakan saja beban apa yang mengganjal dalam hatimu, tukas Abah Somad. Rusdi melirik Anissa yang sedang memakan keripik pisang dalam toples. Anissa, makan keripiknya di teras ya, sambil nungguin Om Hasan pulang. Bu Salma tanggap. Ia tahu Rusdi tidak ingin permasalahannya didengar putrinya. Anissa mengangguk. Gadis kecil itu pergi ke teras bersamaan dengan neneknya. Apa yang ingin kamu tanyakan, Rusdi? Tanya pria dengan rambut yang sudah memutih itu. Ada satu keluarga yang diganggu sosok-sosok peliharaan seseorang, tapi kepala keluarganya malah meminta bantuan dukun. Yang saya rasa dia juga terlibat dalam gangguan yang dialami keluarga itu. Saya kasihan melihat keadaan istri dan juga anak-anaknya. Ingin menolong tapi kepala keluarga itu dengan jelas menolak pertolongan saya. Malah saya didatangi sosok peliharaan mereka. Jelas terus di. Siapa nama keluarga itu? Abdullah. Kalau tidak salah, Bah. Pria berwajah teduh itu berdiri. Ia pergi ke belakang. Sekitar 15 menit ia keluar menemui Pak Rusdi. Keluarga itu berhadapan dengan manusia dan juga peliharaannya. Ia begitu marah kepada anak perempuan di dalam keluarga itu dan juga ibunya. Kedua wanita itu dalam bahaya dan dukun itu cukup kuat mempengaruhi Pak Abdu. Dia berpura-pura baik padahal ada maksud lain. Jelas Abah Somad. Angin berhembus kencang. Pintu dan jendela terbanting berkali-kali. Peliharaan mereka datang, ucap Abah Somad. Abah Somad memejamkan mata dengan mulut komat kamit membaca doa. Tak lama kemudian keadaan menjadi tenang. Kekuatan mereka cukup kuat. Satu dari mereka melakukan pesugihan dan apa, Bah? Dan penglaris yang dia pakai hanya sebagian kecil dari persekutuannya dengan setan. Yang lebih parahnya, pesugihan yang dilakukannya, wanita itu sudah mengorbankan banyak nyawa untuk dijadikan tumbal. Astagfirullah. Saya pikir wanita itu hanya menggunakan penglaris. Ternyata sampai sejauh itu. Ujian hidup memang berat. Salah satunya kemiskinan.
Bagi mereka yang tidak kuat dengan ujian yang Allah berikan, mereka memilih jalan pintas dengan cara meminta bantuan kepada selain Allah. Padahal ada harga mahal yang harus mereka bayar dengan meminta bantuan kepada selain Allah. Abah Somad lalu menghembuskan nafas. Apa yang harus saya lakukan, Bah? Apakah saya harus menolong mereka? Tapi saya sedikit tersinggung dengan perkataan Pak Abdu yang mengatakan dukun itu tahu segalanya dibanding dengan saya. Kamu ingin dipuji dan dilihat hebat di mata mereka? Abah Somad menaikkan satu alisnya. Tidak, Bah. Bukan seperti itu maksud saya. Saya tidak ingin dipuji atau terlihat hebat. Kalau begitu, tolong saja. Mereka adalah masalah. Abah Somad menepuk punggung Rusdi. Baik, Bah. Saya akan bantu mereka. Ada dari anggota keluarga itu yang mendukungmu, bukan? Iya, Bah. Semua anggota keluarganya itu ingin saya yang menolong mereka. Hanya Pak Abdu saja yang tidak menginginkan saya membantu. Kamu cobalah berbicara kepada salah satu dari mereka. Jika Pak Abdu dikendalikan oleh dukun itu, yang kemungkinan bekerja sama dengan perempuan itu, hanya ada satu cara mematahkan kendali dari dukun itu. Bagaimana cara mematahkan kendali yang dilakukan dukun itu, Bah? Ambil media yang digunakan dukun itu untuk mempengaruhi Pak Abdu. Media apa yang digunakan dukun itu untuk mempengaruhi Pak Abdu? Gumam Rusdi. Biasanya mereka menggunakan bagian tubuh si korban untuk mengendalikan korbannya, tukas Abah Somad. Baik, Bah, saya mengerti. Akan saya hubungi Pak Darmaji, kakak ipar Pak Abdu. Dia tetangga saya, ucap Rusdi. Rusdi mengambil ponsel dari dalam sakunya. Ia mencari kontak Pak Darmaji. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya panggilan telepon diangkat. Assalamualaikum Pak Darmaji. Waalaikumsalam Pak Abdu. Setelah saya tanyakan kepada Abah, rupanya dukun yang bernama Mbah Broto ada hubungannya dengan menghilangnya Bu Lastri. Pria itu membantu seseorang yang mungkin saja itu siapa, Pak Rusdi? Jangan buat saya penasaran. Mbok Karsiem. Jadi kedua orang itu bersekongkol. Nanti kita bicarakan lagi, Pak Darmaji. Pak Rusdi menutup telepon panggilan. Di lain tempat. Ibu makan dulu ya. Aska menyuapkan nasi kepada ibunya. Ibu gak lapar, Nak? Tolak Bu Lastri. Makan sedikit saja, Bu. Dari tadi pagi ibu belum makan, bujuk Asna. Akhirnya setelah dibujuk Asna, Lastri membuka mulut. Begitu makanan masuk ke dalam mulutnya, Lastri memuntahkan makanan itu. Bersamaan dengan itu juga memuntahkan darah berwarna kehitaman. Bola mata Asna membulat melihat ibunya memuntahkan darah. Tubuh ibunya juga lemas setelah memuntahkan darah itu. Ya Allah, apa yang terjadi dengan ibuku? Pelupuk mata Asna memanas. Minum dulu, Bu. Asna memberikan segelas air putih kepada ibunya. Gadis itu lalu membersihkan muntahan darah ibunya. Ibu mau tidur, Nak. Jangan ganggu ibu, ucap Lastri. Baik, Bu. Lalu Asna pergi ke teras, membiarkan ibunya beristirahat. Asna duduk-duduk di teras. Iseng-iseng ia membuka sosial media berwarna biru di ponselnya. Ada satu postingan seseorang yang menarik perhatiannya. Miss Cantik. Asna mengerutkan dahi membaca nama akun yang nongol di berandanya. Asna membuka profil akun yang berwarna Miss Cantik. Mulutnya terbuka lebar melihat foto-foto akun Miss Cantik. Rupanya itu adalah akun murni, anak Mbok Karsiem.
Kemayu banget itu si Murni gayanya. Andai saja orang-orang yang bersamanya itu tahu siapa Murni, pasti mereka mikir-mikir berteman sama psikopat macam Murni. Ucap Asna bermonolog. Penglaris celana dalam yang Mbok Karsiem melakukan membuat ia menjadi kaya raya di desa mereka. Padahal dulu keluarga Mbok Karsiem sangat miskin. Pak Rangsu, suami Mbok Karsiem, hanyalah pencari kayu bakar di hutan dan menjualnya kepada warga yang membutuhkan. Seiring waktu, banyak warga yang tidak membutuhkan kayu bakar dari Pak Rangsu. Mereka beralih menggunakan kompor gas. Hanya beberapa orang saja yang terkadang masih menggunakan kayu bakar. Sedangkan Mbok Karsiem hanyalah penjual jamu gendong. Penghasilan mereka berdua jauh dari kata cukup. Untuk makan sehari-hari saja Mbok Karsiem sering berhutang. Sedangkan Mas Hardi, kakak laki-laki Murni, merantau ke kota. Sampai sekarang tidak tahu rimbanya. Belum pernah sekalipun ia pulang kampung. Murni seumuran dengan Asna. Dulu sewaktu masih sekolah ia sering memakai sepatu bolong, baju lusuh dengan banyak jahitan di sana sini. Murni tidak pernah membawa uang saku. Ia hanya melihat teman-temannya jajan. Asna sering memberi Murni jajan. Ia juga sering mengajak Murni main ke rumahnya. Bu Lastri memberikan beras dan makanan ketika Murni akan pulang. Dulu sewaktu miskin, hanya Lastri yang tidak memandang rendah mereka. Ia memanusiakan Mbok Karsiem. Setelah menjadi kaya raya, rupanya Mbok Karsiem lupa kebaikan Lastri. Wanita tua itu tidak segan menyakiti Lastri. Kekayaan memang bisa menunjukkan sifat asli seseorang. Apalagi kekayaan Mbok Karsiem didapat dengan cara yang tidak baik. Asna. Sontak Asna menegakkan kepalanya melihat orang yang memanggilnya. Murni, ucap Asna terbata. Ia menelan ludah melihat apa yang ada di tangan Murni. Boleh aku duduk di sini? Murni menunjuk kursi di sebelah Asna. Asna mengangguk. Murni lalu duduk di samping Asna. Ia membawa belati kecil di tangannya. Belati yang sama persis dengan belati yang digunakan Mbok Karsiem untuk melukai Asna. Murni memutar-mutar belati itu dengan tangannya. Melihat yang dilakukan Murni, Asna sedikit ngeri. Ia menggeser duduknya. Tidak ingin dekat-dekat dengan Murni. Takut anak dari Mbok Karsiem itu melukainya. Kamu kenapa ngeliatin aku seperti itu, nak? Tanya Murni. Enggak kok Mur, aku cuma ngeri saja ngelihat belatimu itu. Bisa gak sih kamu simpan saja? Protes Asna. Oh, kamu takut dengan belati ini? Bagaimana jika aku melukaimu menggunakan belati ini? Murni mengacungkan belati itu kepada Asna. Asna tidak berkutik. Murni mengacungkan belati itu tepat di depan wajahnya. Kamu takut, nak? Wajahmu pucat begitu. Murni memasukkan belati ke dalam tasnya. Aku menarik nafas lega. Murni tidak melukaiku. Tapi mengingat apa yang dilakukan Murni dengan ibunya, itu membuatku bergidik. Murni sangat lincah memotong-motong kaki dan tangan yang entah itu milik siapa. Kamu ngapain sih bawa-bawa belati? Buat jaga-jaga saja, nak. Banyak penjahat di luar sana. Oh iya, aku dengar ibumu sudah ketemu. Nggak mati kan? Pertanyaan Murni terdengar seperti ejekan bagiku, bukan rasa simpati. Nak, lihat ini. Murni mengeluarkan ponselnya, yang aku taksir harganya sekitar 15 juta. Baru? Tanyaku pura-pura. Aku yakin itu ponsel baru, karena ponselnya Murni diambil Aska. Bukan niatnya untuk mencuri, tapi Aska lakukan untuk mengelabui Mbok Karsiem, supaya dia mengira yang masuk ke dalam rumahnya adalah pencuri. Ponsel itu juga sudah Aska buang di jalan.
Selain berdosa, ia juga tidak sudi memakai ponsel yang pasti dibeli dengan uang haram. Iya, ponselku yang baru 2 hari aku beli dicuri, jadi aku beli ponsel baru lagi deh. Oh, kalau terungkap itu pencurinya, ingin aku patahkan tangannya. Murni menggerakkan tangannya, seperti sedang mematahkan sesuatu. Aska bergidik. Apa yang dilakukan Murni selalu terngiang-ngiang dalam pikirannya. Seandainya ia dan Aska tertangkap, pasti sudah habis mereka dijadikan daging soto Mbok Karsiem. Nak, kok malah melamun? Aku pulang dulu ya. Hati-hati dengan nyawa kalian yang berani mengganggu dan masuk ke dalam rumahku. Murni berbisik ke telinga Asna. Kata-kata terakhir yang Murni katakan penuh penekanan. Gadis itu lalu pergi. Sebelum benar-benar pergi, ia menoleh ke Asna. Murni tersenyum. Senyuman yang amat menakutkan bagi Asna. Pak De Darmaji dan Bude Parni datang berboncengan mengendarai motor. Kedua orang itu turun tergesa dari motor. Bude Parni terkopoh-kopoh menghampiri Asna. Pak De Darmaji membuntuti Bude Parni. Ngapain itu anaknya Mbok Karsiem kesini, Nduk? Tanya Bude Parni. Bude tahu Murni datang ke sini. Tadi di jalan Bude lihat dia keluar dari halaman rumahmu. Jelas Bude Parni. Bapakmu di mana, Nak? Tanya Pak De Darmaji. Bapak ada di Pangklon. Katanya ada orang yang ingin membeli lemari dalam jumlah banyak, Pak De. Jawab Asna. Syukurlah kalau bapakmu gak ada di rumah. Tukas Pak De Darmaji. Memang ada apa, Pak De? Ada yang ingin Pak De beritahu kepada kamu dan juga Aska. Di mana dia? Tanya Pak De Darmaji. Dia keluar sebentar, Pak De. Ya sudah, kita tunggu saja Aska, Pak. Timpal Bude Parni. Pak De Darmaji duduk di kursi. Ia mengambil satu bungkus rokok dari sakut celananya. Diambilnya satu batang rokok. Ia lalu menyulutnya. Perlahan ia menghisap rokok itu dengan menghembuskannya. Ibumu di mana, Nak? Tanya Bude Parni. Ibu tidur di kamar, Bude. Bude Parni masuk ke dalam rumah. Sementara aku bersama Pak De Darmaji menunggu kedatangan Aska. Nduk, mungkin benar Mbok Karsiem yang telah menyekap ibumu, tapi ada satu orang yang membantu dia. Asna, Bapak. Bude Parni berteriak memanggil Asna dan suaminya. Terkopoh-kopoh Asna dan Pak De Darmaji masuk ke dalam. Ada apa toh, Bu? Kenapa teriak-teriak? Tanya Pak De Darmaji begitu berada di hadapan Bude Parni. Lastri, Pak. Lastri hilang. Jawab Bude Parni. Asna membeliak mendengar ucapan Bude Parni. Sudah Bude cari di dapur? Sudah, Nak. Setiap sudut rumah sudah Bude cari, tapi tetap ibumu tidak ada. Jawab Bude Parni. Aduh, kemana perginya ibu ya? Asna mulai panik. Mereka kembali mencari Lastri, dan tidak ditemukannya Lastri dimanapun. Kok bisa ibumu hilang? Kamu gak tahu sih, Nak? Tanya Bude Parni. Maaf, Bude. Tadi ibu bilang mau tidur dan minta jangan diganggu. Makanya Asna pergi ke teras. Gak tahu kalau ibu akan hilang lagi. Ibu hilang? Aska datang dengan menenteng kresek di tangannya. Asna mengangguk. Sudah dicari, Mbok? Sudah setiap sudut rumah dicari, tapi ibumu tetap tidak ada. Bude Parni yang menjawab. Sudah dicari di luar? Tanyanya lagi. Oh iya, kenapa gak kepikiran dari tadi? Bude Parni menepuk jidatnya. Gegas mereka mencari Lastri. Namun lagi-lagi Lastri menghilang. Kemana lagi ibu pergi? Aska meraup wajahnya.